Perang telah menjadikan Yaman bencana kemanusiaan terbesar di dunia dan sekarang mengancam membuat penduduknya menjadi yang termiskin di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Berikut ini akan saya sampaikan kondisi terkini negeri Yaman yang dilanda perang saudara bertahun-tahun tidak pernah berhenti. Seperti apakah update kondisi terkininya? Ini saya ambil update per 21 Maret 2023, jadi belum lama ya. Negara Yaman masih berjuang menghadapi konflik perang saudara dengan Arab Saudi dalam beberapa dekade terakhir. Perang tersebut telah membuat Yaman sebagai negara paling miskin di Timur Tengah. Bahkan Yaman akan menjadi negara termiskin di dunia untuk menggantikan Burundi jika konfliknya berlangsung hingga tahun 2022. Prediksi ini mengutip sebuah laporan baru dari Proyek Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP. Mengutip UNDP.org, pada hari Selasa 21 Maret yang lalu, perang telah mendorong kemiskinan di Yaman dari 47% populasi menjadi 75% yang diproyeksikan pada akhir 2019 yang lalu. Jika pertempuran berlanjut hingga 2022, Yaman akan menempati peringkat sebagai negara termiskin di dunia dengan 79% populasi hidup di bawah garis kemiskinan dan 65% diklasifikasikan sebagai sangat miskin. Perang telah menjadikan Yaman bencana kemanusiaan terbesar di dunia dan sekarang mengancam membuat penduduknya menjadi yang termiskin di dunia, kata administrator UNDP, Achim Steiner, dikutip oleh merdeka.com. Lonjakan kemiskinan di seluruh Yaman didorong oleh faktor-faktor yang dikaitkan dengan perang, termasuk kehancuran ekonomi yang telah menyebabkan hilangnya aktivitas ekonomi sebesar 89 miliar dolar Amerika sejak tahun 2015 yang lalu. Produk domestik bruto per kapita juga anjlok dari 3.577 US dolar Amerika menjadi 1.950 US dolar Amerika. Tingkat yang tidak terlihat di Yaman sejak sebelum 1960. Laporan tersebut mencatat Yaman sekarang berada di peringkat kedua dunia yang paling tidak setara di dunia dalam hal pendapatan. Realisasi melampaui 100 negara lain dalam tingkat ketimpangan dalam 5 tahun terakhir. Konflik telah mengganggu pasar dan institusi serta menghancurkan infrastruktur sosial dan ekonomi, kata PBB. Saat ini pekerjaan UNDP dengan dukungan dari mitra internasional dan sebagai bagian dari keseluruhan keterlibatan anggota PBB difokuskan untuk membantu warga Yaman menjaga institusi dan bisnis tetap berjalan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penduduk Yaman memiliki pijakan yang kuat yang diperlukan untuk pulih ketika perdamaian kembali. Namun dengan menggunakan pemodelan data mutakhir dan informasi sumber terbuka, laporan tersebut menemukan bahwa perang Yaman akan meningkatkan lebih dari 3 kali lipat proporsi populasi yang hidup dalam kemiskinan ekstrim jika pertempuran terus berlanjut. Demikian kata PBB. Ini berita ini dilansir oleh merdeka.com. Oke, jadi kesimpulannya bahwa sampai hari ini perang belum usai di Yaman. Konflik perang saudara saling membunuh terjadi di sana. Oleh karena itulah yang ingin saya sampaikan pada akhir video ini kepada warga keturunan Yaman di Indonesia. Sekali lagi kepada saudara-saudara warga keturunan Yaman di Indonesia. Antum semua harus tahu kondisi ini. Kalau antum mengakui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, antum sering mencatut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari
sebagai ulama besar. Beliau mengajarkan hubbul watan minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Maka tanah air kalian adalah Yaman, Hadramaut. Kalau Anda mencintai, kalau antum semua mencintai tanah air Yaman, maka tolong bantu warga Yaman. Kumpulkan donasi antum semua. Wahai para Bani Yaman yang ada di Indonesia, sumbangkan kepada warga penduduk Yaman, saudara-saudara antum sekalian, yang hari ini hidup dalam kondisi kemiskinan yang parah. Bahkan 65% tadi disebutkan sangat akut, sangat parah. Dan saya kira itu adalah bentuk dari cinta tanah air antum sekalian kepada penduduk Yaman. Yaman bagi antum menurut saya masih jauh lebih penting untuk diperhatikan ketimbang negara kesatuan Republik Indonesia. Tanah air penduduk Nusantara, tanah air saya dan tanah air saudara-saudaraku, warga pribumi. Negara yang dalam kondisi damai, aman, tentram, dan damai. Rukun, makmur, pandai menghargai perbedaan, pandai menghargai persaudaraan. Tidak terlalu membutuhkan campur tangan antum semua dalam konteks menjaga stabilitas kondisi keamanan bangsa dan negaranya. Yaman masih jauh lebih penting untuk antum semua perhatikan. Silakan kumpulkan donasi antum sekalian, kasihanilah saudara-saudara antum di Yaman. Dan negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, merah putih bendera kami, negara yang alhamdulillah sampai hari ini masih sanggup mempertahankan diri, masih sanggup menjaga diri, masih sanggup bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca pandemi COVID-19 kemarin. Jangan usik, jangan ganggu kenyamanan warga negara Indonesia. Jangan usik ketentraman bumi pertiwi Nusantara dengan semburan-semburan agama, semburan-semburan politik identitas, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Ahlul Bait, mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan Islam untuk mencampuri situasi kondisi politik tanah air Indonesia. Indonesia berbeda dengan Yaman. Indonesia negara yang multi suku, multi agama, multi budaya. Kami jauh lebih mengerti bagaimana harus menata bangsa ini dengan cara tradisi budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur kami, leluhur Nusantara. Jauh sebelum antum datang kemari, leluhur kami pada era Majapahit, Gajah Mada telah punya prinsip menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di bumi pertiwi ini. Dan kami bangga dengan leluhur tanah Nusantara ini. Jangan pernah rusak keindahan surga Indonesia dengan semburan-semburan politik agama yang kalian bawa dari negeri Yaman. Darah kami, tradisi kami, budaya kami berbeda dengan tradisi antum semua, para leluhur antum yang sering menumpahkan darah sesama umat Islam sekalipun. Dan fakta menunjukkan Yaman hari ini belum selesai dari perang saudara. Belum lagi Suriah, belum lagi Irak, belum lagi Afghanistan. Mereka berperang, merebutkan kekuasaan dengan mencatut, dengan meminjam, dengan memperalat agama untuk nafsu politik mereka. Dan pertumpahan darah susah dihentikan gara-gara itu. Jangan sampai hal itu dilakukan di tanah air Indonesia ini. Kalau Anda lakukan itu, kalau kalian lakukan itu, maka bersiaplah. Kami sudah bosan, sudah jenuh dengan bahasa-bahasa dan narasi-narasi politik identitas yang sangat destruktif dan mengancam eksistensi Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.